Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhirnya program Road to MotoGP Asia Talent Cup dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup akan kembali digelar pada akhir pekan ini. Dua nama pembalap Indonesia yang saat ini menjadi sorotan yang berlaga di dua ajang tersebut. Yang pertama ialah Muhammad Kiandra Ramadipa yang akan berlaga di ajang Asia Talent Cup. Kemudian ada nama Veda Ega Pratama yang akan berlaga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di Eropa. Nah, apakah pada akhir pekan ini yang merupakan adalah hari spesial dari bangsa Indonesia di tanggal 17 Agustus ya, Veda dan juga Ramadipa berhasil memberikan kado di hari spesial tersebut, di hari kemerdekaan Indonesia. Di mana untuk rangkaian kegiatan balapan tersebut akan dimulai dari hari Jumat tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus di hari Minggunya. Sama ya sob, jadi di Asia Talent Cup dan juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup akan menjalani balapan di hari yang sama dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Agustus. Pertama, admin akan membahas mengenai Muhammad Kiandra Ramadipa yang akan berlaga di ajang Asia Talent Cup. Ramadipa di ajang Asia Talent Cup akan balapan menggunakan motor prototipe Honda NSF 250R dengan nomor start 7, sama seperti pada saat Veda mengikuti ajang Asia Talent Cup di musim sebelumnya. Gelaran Asia Talent Cup pada akhir pekan ini akan menjadi ronde kedua di musim 2024 yang akan dilaksanakan di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada ronde sebelumnya gelaran Asia Talent Cup yang dilaksanakan di sirkuit Losail, Qatar, Ramadipa berhasil mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana Ramadipa pada race ke-1-nya berhasil finish di posisi keempat. Kemudian di race keduanya Ramadipa berhasil finish di podium tertinggi. Jadi pada ronde kedua Asia Talent Cup musim 2024 ini yang akan dilaksanakan di sirkuit Sepang, Malaysia, pastinya Ramadipa akan menargetkan podium baik di race ke-1 maupun race keduanya. Berikut sob untuk jadwal Asia Talent Cup pada akhir pekan ini di sirkuit Sepang, Malaysia. Dimulai dari sesi free practice pada hari Jumat tanggal 16 Agustus pukul 10 sampai dengan 10:25 ini waktu Malaysia ya. Kalau di Indonesia bagian barat berarti ini pukul 9 sampai dengan 9:25 pagi untuk sesi free practice ke-1. Kemudian pukul 1:30 sampai dengan 1:55 waktu Indonesia bagian barat untuk sesi free practice kedua. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus akan dimulai sesi kualifikasi pada pagi hari. Ini waktunya jam 9 ya lewat 5 waktu Malaysia, berarti ini pukul 8 lewat 5 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian di pukul 12.45 atau 11 lewat 45 waktu Indonesia bagian barat akan dilaksanakan race ke-1 sebanyak 11 lap. Lanjut lagi di hari Minggunya pada tanggal 18 Agustus akan dilaksanakan race kedua sebanyak 11 lap juga, yang dimulai pada pukul 12 lewat 5 waktu Malaysia. Ini artinya pukul 11 lewat 5 waktu Indonesia bagian barat. Nah, itulah dia sob rangkaian Asia Talent Cup pada akhir pekan ini yang akan dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus yang akan dilaksanakan di sirkuit Sepang, Malaysia. Sekarang mari kita lihat dulu sob bagaimana hasil balapan pada ronde sebelumnya yang dilaksanakan di sirkuit Losail, Qatar. Pada race ke-1 yang berhasil menjadi juaranya ialah Zen Mitani, disusul Richi Takahira, pembalap dari Jepang. Kemudian Seryu Ikegami di posisi ketiga, pembalap dari Jepang juga. Jadi di race ke-1 ini semua pembalap yang berhasil meraih podium adalah pembalap yang berasal dari Jepang. Baru di posisi keempat ada Kiandra Ramadipa, pembalap dari Indonesia, disusul posisi kelima Kiati Saksingapong, pembalap dari Thailand. Di posisi keenamnya ada Faris Sapi, pembalap dari Malaysia. Di posisi ketujuh ada Rintaro Takemoto, pembalap dari Jepang. Di posisi ke-8 ada Levi Russo, pembalap dari Australia. Di posisi ke-9 ada Sartak Chavan, pembalap dari India. Di posisi ke-10-nya ada Alfonsi Daguigan, pembalap dari Filipina. Jadi di posisi 1 sampai dengan 10 ya, pembalapnya ini cukup beragam ya, berasal dari berbagai macam negara. Ada dari Jepang, ada dari Thailand, Malaysia, Australia, India, dan juga Filipina. Jadi ada dari beberapa negara Asia, jadi cukup lengkap lah untuk hasil di race ke-1 di top 10-nya. Tetapi menurut admin, lagi-lagi di ajang Asia Talent Cup ini pembalap yang harus diwaspadai ialah pembalap yang berasal dari Jepang. Seperti musim-musim sebelumnya ya, selalu saja pembalap Jepang tampil dominan di barisan depan. Kalau di musim 2023, Veda ini dikepung oleh beberapa pembalap Jepang di barisan depan, tetapi pada akhirnya Veda berhasil mendominasi Asia Talent Cup pada musim 2023. Kali ini di musim 2024, apakah pembalap Jepang yang akan mengambil dominasi
pembalap Indonesia sebelumnya, yaitu yang diraih oleh Veda Ega Pratama. Karena seperti yang kita lihat di race ke-1 ya, kita melihat penampilan Ramadipa cukup baik. Namun sayangnya di race ke-1, podium ke-1 sampai dengan ke-3 semuanya ini diraih oleh pembalap Jepang. Oke, lanjut lagi sob, mari kita lihat untuk hasil race keduanya. Dimana untuk race kedua kali ini yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Kiandra Ramadipa, pembalap dari Indonesia. Disusul posisi kedua ada Zen Mitani, pembalap dari Jepang. Dan yang menutup podium pada race kedua di Losail Qatar kali ini ialah Riichi Takahira, pembalap dari Jepang. Selanjutnya di posisi keempat ada Kiatisak Singapong, pembalap dari Thailand. Posisi kelima ada Ricky Hendry, pembalap dari Australia. Posisi keenam ada Sartak Chavan, pembalap dari India. Posisi ketujuh ada Levi Russo, pembalap dari Australia. Posisi ke-8 ada Ramaputra, pembalap dari Indonesia. Posisi ke-9 ada Alfonsi Dakuigan, pembalap dari Filipina. Dan di posisi ke-10-nya ada Achi Smith, pembalap dari Australia. Nah, seperti di race ke-1 ya. Di race kedua kali ini untuk top 10-nya pembalapnya cukup beragam juga yang berada pada posisi top 10. Dan menurut admin, kalau melihat hasil dari race ke-1 dan race kedua di ronde ke-1 Asia Talent Cup musim 2024 ini yang dilaksanakan di sirkuit Losail Qatar, ada dua pembalap dari Jepang yang harus diwaspadai, yaitu Zen Mitani dan juga Riichi Takahira, karena mereka berdua di race ke-1 dan race kedua ini berhasil finish di posisi podium. Apalagi mereka ini sudah tampil pada musim sebelumnya, tentu mereka sudah memiliki jam terbang di ajang Asia Talent Cup. Akan tetapi nantinya pada ronde kedua Asia Talent Cup yang akan dilaksanakan di sirkuit Sepang, Malaysia, baik Ramadipa dan juga Ramaputra harus mewaspadai juga pembalap tuan rumah, yaitu Faris Hapi dan juga Nakib. Yang mana pada ronde sebelumnya mereka belum bisa mendapatkan hasil yang cukup baik di ronde ke-1 Losail Qatar. Pastinya nanti di ronde kedua di Sepang, Malaysia yang menjadi sirkuit mereka ya, karena mereka adalah tuan rumah sebagai pembalap Malaysia. Mereka juga pasti akan berusaha untuk mendapatkan podium atau mendapatkan hasil yang baik di ronde kedua Asia Talent Cup pada musim 2024 ini. Hal tersebut bukan tidak mungkin ya sob, karena dari sejarahnya apabila pembalap Malaysia tampil di sirkuit Sepang, Malaysia, mereka bisa selalu tampil kuat. Apalagi untuk Nakib dan juga Faris Hapi selama liburan Asia Talent Cup ini ya, beberapa bulan Asia Talent Cup tidak balapan. Mereka ini menjalani latihan di sirkuit Sepang, Malaysia bersama dengan ZK Racing Team menggunakan Honda NSF 250R. Ini motor yang sama yang digunakan pada ajang Asia Talent Cup. Jadi admin bisa memprediksikan bahwa Faris Hapi dan juga Nakib pada ronde kedua kali ini di Sepang, Malaysia pasti akan bisa tampil kuat. Sedangkan untuk pembalap Indonesia yaitu Ramadipa dan juga Ramaputra, admin juga yakin pasti pada akhir pekan ini di ronde kedua Asia Talent Cup di sirkuit Sepang, Malaysia, Ramadipa dan juga Ramaputra bisa memberikan penampilan terbaik mereka. Walaupun Asia Talent Cup ini sudah libur selama beberapa bulan, tetapi kemarin pada saat ajang National Sport di sirkuit Mandalika, baik Ramadipa dan juga Ramaputra ikut serta pada ajang tersebut, hanya saja berbeda kelas. Untuk Ramadipa ikut atau turun di kelas Super Sport 600cc, sedangkan untuk Ramaputra turun di kelas Asia Production, bukan Asia Production ya. Kalau di Mandalika itu di kelas Sport 250cc. Kalau Ramadipa pada saat ia turun di ajang National Sport di kelas Super Sport 600cc di sirkuit Mandalika kemarin ya sob, berhasil mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana Ramadipa berhasil meraih podium di kelas Super Sport 600cc, sedangkan untuk Ramaputra sendiri walaupun belum berhasil meraih podium di kelas National Sport 250cc, tetapi pastinya pengalaman pada saat mengikuti National Sport tersebut akan menjadi bekal bagi Ramaputra untuk menjalani ronde kedua Asia Talent Cup pada musim ini di sirkuit Sepang, Malaysia. Begitu juga untuk Ramadipa, di mana dengan hasil podium di National Sport pada kategori Super Sport 600cc pastinya akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi Ramadipa dalam menghadapi ronde kedua Asia Talent Cup pada ronde kedua kali ini di sirkuit Sepang, Malaysia. Berikut klasmen sementara di ajang Asia Talent Cup setelah ronde ke-1 kemarin di sirkuit Losail Qatar. Di posisi ke-1 ada Zen Mitani yang berhasil mengumpulkan 45 poin. Disusul pada posisi kedua ada Kiandra Ramadipa dengan 38 poin. Di posisi ketiganya ada Riichi Takahira dengan 36 poin. Di posisi keempatnya ada Kiatisak Singapong dengan raihan 24 poin. Di posisi kelimanya ada Levi Russo dengan 17 poin.
Di posisi ke-6-nya ada Sartak Chavan dengan raihan 17 poin. Di posisi ke-7 ada Seryu Ikegami dengan raihan 16 poin. Di posisi ke-8 ada Ricky Henry dengan raihan 15 poin. Di posisi ke-9 ada Alfonsi Dakuigan dengan raihan 13 poin. Dan di posisi ke-10 ada Archie Smith dengan raihan 11 poin. Nah, itulah dia para pembalap yang berhasil berada pada posisi top 10 di klasmen sementara Asia Talent Cup. Apakah pada akhir pekan ini di ronde kedua akan terjadi perubahan pada susunan klasmen sementara Asia Talent Cup musim 2024? Mari kita tunggu saja ya sob, aksi-aksi para pembalap di Asia Talent Cup untuk akhir pekan ini di ronde kedua yang dilaksanakan di sirkuit Sepang, Malaysia. Selanjutnya pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang merupakan salah satu program Road to MotoGP. Kalau di Asia Talent Cup tadi itu hanya untuk pembalap-pembalap Asia, namun kalau untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup ini adalah untuk semua pembalap ya. Jadi ini biasanya pembalap yang sudah berhasil di ajang Asia Talent Cup ataupun British Talent Cup di salah satu benua lah. Mereka ini akan dipromosikan untuk mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun bisa secara independen kalau memang mereka ini sudah dinyatakan layak untuk ikut serta di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di dalam ajang ini ada satu nama pembalap Indonesia ya sob yang saat ini menjadi sorotan karena pada musim sebelumnya di ajang Asia Talent Cup berhasil mendominasi ajang Asia Talent Cup tersebut dan kini dipromosikan ke ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama. Nah, pada akhir pekan ini Veda akan kembali menjalani balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada ronde kelima di sirkuit Spielberg, Austria. Seperti biasa, sirkuit Spielberg, Austria ini adalah sirkuit yang baru bagi Veda karena Veda baru saja di musim ini, di musim 2024 turun di ajang balapan Eropa karena pada musim sebelumnya Veda belum pernah sama sekali memiliki jam terbang di sirkuit-sirkuit balapan Eropa. Oke sob, sebelumnya mari kita lihat dulu bagaimana hasil balapan pada ronde sebelumnya, ronde keempat yang dilaksanakan di sirkuit Assen di Belanda. Pada race ke-1 yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Brian Uriarte, disusul posisi kedua ada Rico Salmela, kemudian di posisi ketiganya ada Valentin Perron, dan di posisi keempatnya ada Veda Ega Pratama. Jadi di race ke-1 pada ronde keempat kemarin Veda hampir saja meraih podium. Namun sayangnya ya sob, rezeki belum berpihak kepada Veda. Selanjutnya di posisi kelima ada Ruche Modly, di posisi keenamnya ada Alvaro Carpe, di posisi ketujuh ada Giulio Pugliese, di posisi ke-8 Leonardo Zani, di posisi ke-9-nya ada Carter Thompson. Nah, itulah dia sob untuk pembalap di posisi top 9 di race ke-1-nya. Selanjutnya mari kita lihat untuk hasil balapan pada race keduanya. Di race kedua yang berhasil meraih podium ke-1 ialah Marco Morelli. Disusul posisi kedua ada Alvaro Carpe. Di posisi ketiga ada Rico Salmela. Posisi keempat Brian Uriarte. Posisi kelima Valentin Perron. Posisi keenam Ruche Modly. Posisi ke-7 Veda Ega Pratama. Di sini di race kedua Veda ini sempat bersenggolan dengan pembalap lain. Jadi akhirnya Veda kembali lagi ya seperti di race ke-1 Veda juga sempat disenggol oleh pembalap lain yang akhirnya Veda gagal meraih podium. Kali ini di race kedua hampir sama seperti race 1, Veda juga bersenggolan dengan pembalap lainnya yang akhirnya Veda harus puas finish di posisi ke-7. Selanjutnya di posisi ke-8 ada Christian Daniel, posisi ke-9-nya Carter Thompson. Oke sob, itulah dia hasil race kedua untuk posisi pembalap di top 9-nya. Yang menariknya ialah nama Carter Thompson. Karena pada pekan kemarin ya, Thompson ini turun di ajang balapan dunia Super Sport 300. Bahkan Thompson ini turun sebanyak 2 ronde di ajang balapan dunia Super Sport 300. Yang pertama itu di ronde keempat di Ceko, kemudian di ronde kelima di Portugal. Dari kedua ronde tersebut, Thompson juga berhasil meraih podium. Sehingga menurut admin pada akhir pekan ini di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Thompson ini dengan hasil raihan podium di ajang balapan dunia Super Sport 300 pasti akan memiliki motivasi juga untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, terutama podium ya, pada akhir pekan ini di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan lagi pada akhir pekan ini akan ada satu nama pembalap yang kembali berlaga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup setelah di ronde sebelumnya di Assen Belanda di ronde keempat pembalap ini sempat di-ban karena melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang menyebabkan insiden yang cukup berbahaya di ronde sebelumnya di ronde ketiga Mugello Italia, sehingga pada ronde keempat kemarin pembalap ini di-ban dan pembalap ini ialah pembalap binaan dari juara dunia 8 kali Marc Marquez, siapa lagi kalau bukan Maximo Puelles.
Jadi Massimo Puelles pada ronde kelima kali ini di sirkuit Spielberg Austria akan kembali balapan. Pastinya Massimo Puelles juga harus menjadi pembalap yang diwaspadai oleh FEDA, karena Massimo Puelles ini menjadi pembalap yang selalu dominan di barisan depan. Sekarang mari kita lihat untuk perolehan poin pada klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookie Cup setelah ronde keempat kemarin di Assen, Belanda. Di posisi ke-1 ada Brian Uriarte dengan raihan 140 poin. Posisi keduanya ada Alvaro Carpe dengan 127 poin. Posisi ketiga ada Valentin Perón 117 poin. Di posisi keempatnya ada Massimo Puelles dengan raihan 110 poin. Di posisi kelima ada Rico Salmela dengan raihan 91 poin. Di posisi keenam ada pembalap Malaysia Hakim Danis dengan raihan 83 poin. Di posisi ketujuh ada Marco Morelli dengan raihan 77 poin. Di posisi ke-8 ada Veda Ega Pratama dengan raihan 61 poin. Di posisi ke-9 ada Ruche Modly dengan raihan 51 poin. Dan di posisi ke-10-nya ada Giulio Pugliese dengan raihan 48 poin. Nah, itulah dia sob untuk raihan poin pada klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 ini setelah ronde keempat kemarin di Assen, Belanda. Apakah untuk Veda Ega Pratama yang saat ini berada pada posisi ke-8 di klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookie Cup pada akhir pekan ini bisa mendapatkan hasil yang baik sehingga bisa memperbaiki posisinya di klasemen sementara? Mari kita doakan saja untuk Veda Ega Pratama, juga Ramadipa dan juga Rama Putra bisa mendapatkan hasil yang baik pada akhir pekan ini di ajang balapan yang mereka ikuti di program Road to MotoGP, baik di Asia Talent Cup maupun di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.